Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Weekly News Lapas Serang yang dipersembahkan oleh Jails, jahe merah instan Lapas Serang. Pemasyarakatan pasti. Selamat datang di acara Weekly News Lapas Serang. Bersama saya Husna yang akan membawakan berita Lapas Serang selama sepekan. Masuk berita pertama. Siap sukseskan program vaksinasi, Lapas Serang berkoordinasi dengan Dinkes Kota Serang. Jelang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terhadap petugas dan warga binaan pemasyarakatan atau WBP, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Serang melakukan koordinasi bersama Dinas Kesehatan Kota Serang. Kepala Lapas Kelas 2A Serang, Heri Kusrita, dengan didampingi pejabat struktural dan tenaga kesehatan Lapas Serang mendatangi Dinkes Kota Serang guna membicarakan persiapan dan pelaksanaan vaksinasi. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang, Iqbal. Mengawali pembahasan, Kepala Lapas Kelas 2A Serang, Heri Kusrita, menyampaikan bahwa kunjungan ini dalam rangka menindaklanjuti instruksi dari pusat terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di lingkungan lapas. Dikatakan, pihaknya akan mengikuti prosedur dan mekanisme pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang telah ditentukan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinkes Kota Serang, Iqbal, mengapresiasi atas kunjungan yang dilakukan jajaran Lapas Serang dalam rangka mensukseskan program vaksinasi ini. Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2A Serang menyampaikan bahwa dirinya beserta jajaran siap untuk divaksinasi COVID-19. Berita kedua, jelang vaksinasi, Lapas Serang kunjungi Puskesmas Banten Girang. Usai melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan Kota Serang dalam rangka koordinasi terkait pelaksanaan vaksinasi, Lapas Kelas 2A Serang melakukan kunjungan ke Puskesmas Banten Girang. Dalam kunjungan tersebut, jajaran Lapas Serang disambut langsung oleh Kepala Puskesmas Banten Girang, Hajah Yuheni. Kepala Lapas Kelas 2A Serang, Heri Kusrita, menjelaskan maksud kedatangannya dalam rangka menindaklanjuti arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait persiapan pelaksanaan vaksin COVID-19 di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Ia menyampaikan bahwa menjelang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini perlu adanya sosialisasi guna memberikan pemahaman terhadap pegawai dan warga binaan sebelum dilakukan vaksinasi. Menanggapi hal tersebut, Kepala Puskesmas Banten Girang, Hajah Yuheni, menyambut baik terkait hal tersebut. Menurutnya sosialisasi tersebut sangat penting dalam rangka memberikan pemahaman terkait vaksinasi agar tidak menimbulkan kekhawatiran pasca divaksin. Selanjutnya di berita ketiga, pada hari Selasa malam, belasan warga binaan Lapas Serang dipindahkan ke Lapas Cilegon. Sebanyak 13 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Serang dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cilegon. Mereka adalah narapidana yang sudah inkrah yang terdiri dari 12 warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing. Terkait pemindahan para napi tersebut, Kepala Lapas Kelas 2A Serang, Heri Kusrita, menyebut hal tersebut dalam rangka menindaklanjuti hasil asesmen pada warga binaan di Lapas Serang. Selain itu, pemindahan napi antar lapas ini disebut ke lapas untuk mendeteksi dini adanya gangguan keamanan dan ketertiban serta mengantisipasi meluasnya penyebaran COVID-19 di dalam lapas. Sebelum pelaksanaan pemindahan, kepada warga binaan dilakukan pemeriksaan kesehatan guna memastikan bahwa seluruh warga binaan yang akan dikirim tersebut benar-benar dalam kondisi sehat. Berita keempat, pada tanggal 4 Februari, Lapas Serang kembali lakukan sidak rutin. Menindaklanjuti arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait deteksi dini, gangguan kamtib, dan penanganan peredaran narkotika di lapas, Lapas Kelas 2A Serang kembali melakukan inspeksi mendadak atau sidak pada blok hunian warga binaan. Kegiatan yang dimulai pukul 09.30 waktu Indonesia Barat melibatkan tim Satop Spakna Lapas Serang yang dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Pengamanan Lapas, Raja Muhammad Ismail. Adapun petugas ditugaskan untuk menyisir blok Mapenaling C, Mapenaling D, dan Penampungan F di Lapas Serang. Dalam kegiatan sidak, petugas tidak menemukan adanya narkoba, namun mengamankan beberapa barang yang dilarang beredar di lapas seperti senjata tajam, handphone, peralatan makan minum terbuat dari besi, dan benda terlarang lainnya. Usai pelaksanaan sidak, Kepala Lapas Kelas 2A Serang, Heri Kusrita, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen Lapas Serang dalam rangka pencegahan peredaran narkoba dan barang terlarang di lingkungan Lapas Kelas 2A Serang. Selanjutnya, di berita kelima, Lapas Serang terima 30 orang warga binaan dari Rutan Tangerang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Serang menerima 30 warga binaan yang dipindah dari Rutan Kelas 1 Tangerang. Mereka adalah narapidana yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap serta sudah menjalani rapid test oleh tim gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19 Lapas Serang. Kepala Lapas Kelas 2A Serang, Heri Kusrita, menjelaskan penerimaan narapidana ke Lapas Serang sudah sesuai standar protokol kesehatan, yakni melakukan rapid test, mencuci tangan,
mengecek suhu, serta memasuki bilik disinfektan guna memutus mata rantai penularan COVID-19 di lapas. Dari hasil pemeriksaan sekitar 1 jam, hasilnya sebagaimana diharapkan Kalapas, yakni non-reaktif. Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Tetap patuhi protokol kesehatan. Laser, Parti Jawara.